semuanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana menganalisis dua jenis tes, yaitu ada midterm test dan final exam, atau pre dan post test. Itu biasanya kita menggunakan analisis pair sample t-test. Jadi kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara tes 1 dengan tes 2, antara midterm test dengan final test, antara pre dan post test. Itu yang biasa dilakukan dalam skripsi mahasiswa, terutama di bidang pendidikan. Jadi uji pair sample t-test itu bisa digunakan untuk membandingkan antara tes 1 dengan tes 2. Jadi ini disebut dengan tes berpasangan. Nah, digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari 2 sampel yang berpasangan dengan asumsi datanya itu berdistribusi normal ya. Jadi kalau misalnya datanya kecil seperti 20 orang, 10 orang student itu uji normal distribution itu sangat diperlukan. Tapi kalau sudah sampelnya itu jumlah siswa itu sudah sangat banyak, itu sudah bisa kita asumsikan normal. Tapi menguji normal juga sangat direkomendasikan. Jadi kedua sampel itu berasal dari subjek ya yang berbeda, yang sama. Misalnya kita mengajar di kelas matematika. Jadi dalam satu kelas itu ada tes 1 dan tes 2. Ada pre dan post test. Tetapi dilaksanakan dalam keadaan yang berbeda. Maksudnya di sini adalah situasi dan keadaan yang berbeda ini. Tes pertama dilakukan misalnya sebelum dilakukan intervention di awal-awal masuk, kemudian tes selanjutnya itu digunakan di keadaan yang berbeda. Setelah mereka belajar baru melakukan tes. Sedangkan pretest ini sebelum dilakukan intervention, sebelum adanya proses belajar mengajar ya. Jadi keadaannya, suasananya sudah berbeda. Post test ini sudah banyak ilmu, mereka sudah belajar dengan teknologi misalnya, sudah belajar dengan media-media terbaru. Jadi gampang sekali caranya. Kita harus memiliki data seperti ini. Dan juga kita harus punya SPSS. Ya, caranya tinggal kita copy saja nilai kedua ini. Namanya tidak perlu. Tinggal kita copy nama seluruh siswa di sini. Ada berapa siswa? Ada 44. 43 ya. Bukan 44. 43. Kita copy ke SPSS. Nah, tinggal kita copy pastekan di sini. Nah, ini datanya. Ini dia. Ada 43 siswa. Ya. Jadi mungkin di sini variabelnya bisa kita ganti di sini. Ini pre, ini harus tersambung ya, pre test. Kemudian di sini nilai post testnya, ya. Post test, ya. Nilai post test. Ya, seperti ini. Ini ada pre-test, ada post-test. Nah, analisisnya sangat gampang, sangat mudah. Tinggal kita klik di Analyze. Kemudian kita ambil Compare Means, karena kita ingin meng-compare rata-rata nilai pre dan post-test itu ada perbedaan nggak? Ada improve nggak? Ada kenaikan nggak? Nah, jadi kita menggunakan yang ini. Pair sample t-test. Nah, t-test ini adalah semua untuk meng-compare, membandingkan dua grup ya. Kalau one way ANOVA ini sudah untuk meng-compare, membandingkan lebih dari dua grup. 3, 4, 5. Jadi kita langsung ke pair sample t-test. Nah, tinggal kita masukkan. Ini 1. Ya. Kemudian di variabel kedua kita masukkan postnya ini. Nah, sudah. Tinggal oke. Dan kita akan melihat hasilnya. Nah, ini yang pertama ada 3 tabel ya. Tabel yang pertama ini itu deskriptif statistik. Jadi ini statistik paling sederhana. Dari min saja kita sudah melihat nilai post-test itu lebih tinggi dari nilai pre-test. Ya kan, 81 dengan 78. Atau ini dibulatkan jadi 82 dengan 78. Ini N ini adalah jumlah siswa. Standard deviation ini adalah penyebaran data ya. Nah, penyebaran data di sini lebih kecil, lebih bagus.
Nah, di sini kita sudah melihat perbedaannya, tapi kita belum bisa mengambil keputusan apakah ada perbedaan yang mencolok, yang signifikan antara 82 ini atau 81 dengan 78 ini, ya. Jadi nanti perlu uji uji T, uji perbedaan ya, untuk melihat signifikan. Kemudian yang kedua ini melihat korelasi. Apakah ada korelasi antara pre-test dengan post-test? Nah, di sini ada korelasinya. Nah, ini significant difference. Ada perbedaan. Kenapa? Karena ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, dalam uji statistik sederhana untuk melihat perbedaan significant difference, kalau ada dia itu nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05.05, itu artinya menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Ada perbedaan yang signifikan. Nah, berarti di sini ada perbedaan yang signifikan antara ada korelasi di sini. Di sini korelasi ya. Ada hubungan antara pre dan post test di sini. Tapi ini jarang dilaporkan untuk uji pair sample test. Yang sering dilaporkan adalah ini dengan ini saja. Dan ini pun tidak dilaporkan semua. Ini dilaporkan ini 3 saja. 1, 2, 3. Jadi yang paling penting untuk uji t-test inilah. Nah, tabel ini. Jadi tidak perlu kita copy semua, tinggal kita pahami saja ini, dan ini. Dan yang paling penting adalah ini. Ya, berarti ini terdapat perbedaan signifikan antara kedua tes. Ya, 0,000. Jadi asumsinya adalah seperti ini. Nah, ini terdapat perbedaan signifikan. Jadi nilai signifikansi to tell akan kita bahas di video lainnya, itu lebih kecil daripada 0,05. Itu terdapat perbedaan. Nah, di sini terdapat perbedaan karena nilai ini nilai p-value, significant difference, terdapat lebih dari 0,05. Nah, jadi di sini terdapat perbedaan signifikan ya. Jadi HO, null hipotesisnya itu ditolak, dan HA, hipotesis alternatifnya diterima. Nah, ini kebalikan daripada yang di atas ya. Kalau p-value yang tadi itu lebih besar dari 0,05, berarti null hipotesisnya itu diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Jadi ini catatannya. Kalau hipotesis 0 itu lambangnya HO, tidak ada perbedaan ya antara kedua nilai. Kalau hipotesis alternatif itu ada perbedaan antara kedua nilai. Nah, bagaimana cara kita membuat laporan interpretasi dari ini semua? Tidak perlu kita meng-copy paste semua tabel ini ke dalam laporan kita. Nah, tinggal kita buat tabel seperti ini saja. Nah, tabel seperti ini. Di sini sudah ada deskriptif, statistik, dan uji pair t-test. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Bisa kita tulis seperti ini. Hasil uji pair sample t-test menunjukkan angka yang signifikan antara nilai pre dengan post test ya. Dengan nilai signifikansi P 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Kita tulis saja, lihat tabel 1. Tabel 1 di bawah ini. Nah, null hypothesis null hypothesis pada penelitian ini ditolak. Null hypothesis HO pada penelitian ini ditolak. Dan hipotesis alternatif diterima, di mana terdapat perbedaan yang mencolok yang signifikan antara kedua tes. Nah, tinggal kita isi di sini. Tinggal kita isi ini min-nya berapa. Tinggal kita ambil di sini ya. Ini juga tinggal kita beginikan. Nah, tinggal kita isikan. Tidak perlu kita isi semua. Nah, ini deskriptif statistik 43 ya, bukan 44. 43, N-nya 43. Ini min-nya ada yang pertama 78,37 ya. Kemudian standard deviation-nya ini 4,62. 4,62. Begini cukup. Yang kedua kita bulatkan jadi 81,82.
81,95 ya, langsung kita tulis. Standard deviation-nya berapa? 3,89. 3,89. Dah. T-nya berapa? Uji T-nya di sini. Nah, laporannya di sini. Minus 9,431. Yang ini kita punya kurang. TF-nya 42. Kemudian yang ini ya 0,00. Nah, kita buat tanda bintang di sini. Itu artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Ini P ya, P di sini. Nah, ini tinggal kita satukan tabel ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita satukan. Kita merge kan. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kita posisikan di tengah ya. Seperti ini bisa lebih bagus. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, begini saja laporannya. Tinggal di bawahnya itu diinterpretasikan dengan bahasa kita sendiri. Kenapa bisa berbeda antara kedua nilai tersebut? Mungkin setelah siswa belajar dengan media teknologi, post-test mereka jadi meningkat ya, signifikan. Dan bisa ditulis dengan bahasa kita sendiri, diinterpretasikan. Asumsi-asumsi kita kenapa sih bisa meningkat antara pre dengan post-test. Oke, jadi begitu, sangat gampang untuk melihat perbedaan antara uji 1 dengan uji 2. Oke, sekian, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.